Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang beberapa adab, dan di buku ini saya sebutkan ada 10 adab ketika di pasar. Namun sebelum kita membahas ini, terlebih dahulu kita akan melihat antara teori dan realita. Jadi ceritanya adalah ada beberapa orang yang dia mendatangi saya dan menanyakan tentang skema transaksi yang mereka lakukan. Mereka datang karena mereka sudah paham tentang seperti apa cara bermuamalah yang benar, termasuk batasan halal haram dalam bermuamalah. Namun yang jadi masalah adalah ketika mereka harus bekerja sama dengan orang lain, berinteraksi dengan pedagang yang lain, bertransaksi dengan pedagang yang dia tidak paham sama sekali tentang masalah fikih muamalah. Dari mulai pedagang ikan di pelabuhan, kemudian vendor tender dengan BUMN, sampai supplier perhiasan emas di pasar lokal. Dan masih banyak kasus yang lainnya saya kira. Ini hanya beberapa contoh yang pernah berdiskusi dengan kami terkait masalah bagaimana cara bertransaksi yang benar. Jadi setelah mereka mengenal fikih jual beli, mengenal tentang batasan halal haram, mereka menyadari bahwa praktek jual beli yang mereka jalani belum memenuhi standar dan ketentuan syariah yang selama ini mereka jalankan. Setelah kami mengkaji kasus mereka dan kami sampaikan aturan yang benar serta solusi skema transaksi yang tepat, namun mereka merasa kesulitan untuk menerapkannya. Masalahnya adalah para pelaku pasar dan para klien mereka belum memiliki pemahaman yang sepadan, belum punya pemahaman yang sama. Jadi mereka yang sudah ngaji, sudah belajar tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar, ketika berinteraksi dengan orang lain, temannya yang diajak interaksi belum paham tentang fikih muamalah yang benar, belum ngerti tentang kaidah dalam masalah halal haram. Komunitas pasar mereka sudah merasa nyaman dengan tradisi transaksi yang selama ini mereka jalani, sehingga bergabung di pasar mereka berarti harus mengikuti sistem mereka. Terutama misalnya ketika ada seorang vendor yang dia ikut tender di BUMN dan dia menang. Tapi kemudian syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan di antara sekian banyak ketentuan yang ditetapkan itu ternyata tidak sejalan dengan koridor syariah. Kalau kemudian tidak memenuhi ketentuan itu, tentu saja tidak bisa dilanjutkan. Karena bagian dari syarat yang harus dipenuhi adalah sebagaimana yang tercantum di situ. Kami menyadari bahwasanya penanya sudah berharap sekali untuk hijrah dengan memperbaiki skema akad yang dia lakukan. Namun sayangnya komunitasnya belum bisa diajak kerjasama. Akibatnya dia harus berhadapan dengan dua pilihan. Pertama, bertahan dengan skema bermasalah, namun dia harus terlibat dalam pelanggaran syariah. Yang kedua, meninggalkan pasar dan mencari sumber pendapatan yang lainnya. Dan yang kedua ini mungkin barangkali cukup berat ya bagi mereka yang sudah settle di posisi dagang tertentu. Sehingga kalau dia sudah dari dulu saya bisanya dagang emas, dari dulu saya bisanya ya kayak gini, praktek yang saya lakukan seperti ini. Kemudian kalau dia pindah ke jadi dagang cilok, yang awalnya jualan emas jadi jualan cireng,
atau jualan getuk, ya, itu mungkin akan terlalu jauh selisih nilai bisnis yang dijalankan. Dan kami sangat berharap kebijakan seperti zaman Khalifah Umar Ibn Khattab dan para gubernur di zaman Imam Malik bisa diterapkan kembali oleh pemerintah di negara kita. Masya Allah. Dan semoga harapan ini terwujud. Karena seperti yang kita tahu, sistem ribawi, praktek pelanggaran gharar yang ada di negara ini terkadang secara status legal, sehingga orang tidak boleh beralasan ini dilarang, sementara itu legal di negara kita. Pilihan tidak memakai itu silahkan, sehingga mau pakai mau tidak pakai sistem itu silahkan. Misalnya sistem perbankan ribawi di dunia perbankan, namun kemudian itu dipermasalahkan secara hukum tidak bisa. Sehingga regulasi pasar tidak hanya bagian yang terkait takaran, namun juga bisa sampai pada skema transaksinya. Dan beberapa kali sudah kita singgung bahwa pemerintah juga memberikan regulasi di pasar, memberikan pengawasan terhadap pasar, namun lebih bersifat pada takaran, kemudian timbangan, dan seterusnya. Akan tetapi untuk transaksinya, skemanya, dan seterusnya belum begitu mendapatkan perhatian. Baik, ini harapan, dan semoga harapan ini juga Anda miliki. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keberkahan dan kebaikan bagi transaksi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan beralih kepada beberapa adab ketika di pasar. Dan di sini saya menyebutkan ada 10 adab ketika di pasar. Di samping kita perlu belajar bagaimana cara bertransaksi yang benar, bagaimana fikih jual beli yang benar, kita juga perlu belajar apa saja adab yang perlu kita perhatikan ketika kita di pasar. Perhiasan seorang muslim adalah adab yang dia jalankan dimanapun dia berada. Sehingga yang diperhatikan bukan sebatas masalah mubah, namun juga yang lebih meningkatkan derajat dan wibawanya. Dengan adab seorang mukmin akan terlihat semakin indah. Sehingga dalam hidup manusia ini ada akidah yang dia merupakan pondasi. Kemudian ada amal yang dia menjadi rukun Islam, dan itu adalah ibarat tiang. Lalu ada wajibatul Islam, ada bagian yang wajib dalam Islam, dan itu adalah seperti tembok, bagian yang utama dari sebuah bangunan. Selanjutnya adalah amal-amal sunnah, yang ketika itu dilakukan maka akan semakin memperindah bangunan itu. Ditambahi dengan diaci, dicat, dikasih plafon, dengan amal-amal sunnah. Ketika seseorang berhias dengan adab yang mulia, maka rumah itu seperti dihiasi dengan bunga, dengan aneka hiasan-hiasan, sehingga terlihat jauh lebih indah. Maka sempurna pula bangunan rumah seorang muslim ketika dia memiliki akidah yang benar, berarti pondasinya kuat. Lalu rukun Islam dia kerjakan dengan baik sesuai dengan kemampuannya, tiangnya kokoh. Kemudian dia kerjakan wajibatul Islam yang lainnya, kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya, sehingga rumahnya tertutup rapi. Nggak ada celah bagi maling untuk bisa masuk secara mudah. Lalu setelah itu dia kerjakan yang sunnah, rumahnya disempurnakan dengan pelengkap-pelengkap bangunan. Pada saat dia mempraktekkan adab, hiasan itu ditaruh di rumah itu, terlihat sangat indah rumah ini. Dan itulah bayangan bangunan Islam, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, mengambil pelajaran dari sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Karena itu dengan adab seorang mukmin akan terlihat semakin indah.
Di antara adab yang penting untuk diperhatikan adalah adab ketika di pasar. Terlebih bagi Anda yang punya rutinitas ke pasar, tentu saja karena kebutuhan ya, bukan karena hobi. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah dianjurkan membaca doa ketika masuk pasar. Kalimatnya cukup sederhana, saya kira Bapak Ibu sudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Dan keutamaannya luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berstatus hasan, akan dicatat untuk orang ini 1 juta pahala dan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Yang kedua, jangan hobi ke pasar. Hobi itu dilakukan karena kesukaan, bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan, saya kira tidak disebut hobi ya. Maka saya dan Anda rajin makan nasi. Kita tidak dikatakan hobi makan nasi. Lain kalau kemudian itu sifatnya kesukaan. Misalnya ngopi, hobinya ngopi. Kenapa makan nasi tidak disebut hobi, sementara ngopi disebut hobi? Karena kita tahu kopi bukan kebutuhan pokok manusia, sehingga kembali kepada selera. Ada yang seleranya kopi, ada yang seleranya yang lain. Maka disebut hobi. Nah, kalau orang butuh ke pasar karena dia berangkat ke pasar karena kebutuhan, misalnya dia adalah seorang pedagang di pasar, kita tidak sebut orang ini punya hobi ke pasar. Seorang muslim hendaknya tidak ke pasar kecuali karena butuh. Sebab pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Ahabbul biladi ilallah masajiduha, wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Jadi jangan sampai begini ya, kalau mau cari si A, kamu kalau mau cari si B, cuman ada di 2 tempat. Di mana? Yang pertama di gardu, yang kedua di pasar. Masya Allah. Kenapa enggak dia ganti? Bapak cari siapa? Cari si A, cari di masjid. Cari siapa? Cari si B, cari di masjid. Sehingga melekat pada identitas kita. Mencari fulan itu di mana? Di masjid. Mencari fulan di mana? Di pasar. Akan jauh berbeda. Kalau kemudian ini sudah jadi identitas, Anda akhirnya melekat pada diri Anda. Kalau mencari si A, carinya di pasar. Ya, tentu ini satu identitas yang kurang baik. Karena pasar adalah tempat menipu, berbohong, sumpah palsu, transaksi riba, berpaling dari zikrullah, belum lagi aneka ikhtilat dan aurat yang tercecer di mana-mana, dan aneka pelanggaran yang lainnya. Karena alasan inilah para ulama menghindari pasar kecuali karena sangat butuh atau dalam rangka menyebarkan kebaikan. Di samping itu pasar adalah tempat setan memasang jebakan. Medan iblis menyebarkan pasukan. Maka ketika Anda di pasar, segera tinggalkan tempat itu jika urusan sudah selesai. Jangan malah betah di pasar ya. Kita punya kebiasaan nih, senang lihat barang, ya, meskipun tidak untuk beli. Sehingga dalam situasi nganggur gitu ya, sambil baring-baring sebelum tidur, atau dalam situasi nganggur kerja kosong, tidak ada kegiatan di kantor, yang dibuka itu rata-rata marketplace. Yang dibuka, dia buka marketplace, cuman iseng aja nyari-nyari barang. Padahal dia nggak beli. Wah, ketemu barang unik nih, antik, bagus, harganya cocok, masuk keranjang belanja. Cari-cari lagi, wah ini bagus nih, masuk keranjang belanja. Cari-cari lagi, masuk keranjang belanja. Subhanallah. Sehingga keranjang belanjanya di marketplace itu penuh berjubel barang yang dia pilih, wallahu alam kapan akan dibeli. Dan bisa jadi tidak dibeli, cuma dipajang aja di keranjang belanja. Subhanallah, dan itu banyak kaum muslimin yang seperti itu ya.
Karena kita memang punya kebiasaan senang lihat barang. Sehingga kalau kajian, seusai kajian kan di sebelah masjid ada bazar. Aneka barang digelar. Begitu bubar kajian, mampir di bazar ini. Lebih lama dibandingkan waktu kajiannya. Di posisi ini penting bagi Anda untuk melakukan perencanaan ketika hendak di pasar. Agar Anda lebih fokus dan tidak menghabiskan banyak waktu di pasar. Sehingga mau belanja apa? A, B, C, D, E. Sudah? Catat itu. Kemudian perencanaan ini dipastikan, lalu berangkat. Setelah dapat, sudah jangan celingak-celinguk, pulang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, biasakan menyebarkan salam di pasar. Nabi SAW mengajarkan agar kita menyebarkan salam kepada setiap muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Bagaimana cara mengetahuinya? Maksudnya bagaimana cara mengetahui kalau itu muslim? Kadang kan kita ragu ya, ini muslim nggak sih? Ini muslim nggak? Kalau nggak ketahuan jilbaban, kita nggak tahu. Apalagi lelaki ya, atau perempuan yang dia nggak pakai jilbab. Maka jawabannya adalah mengacu kepada yang dominan. Fa innal hukma 'alal ghalib. Karena yang menjadi acuan adalah apa yang dominan. Jika kita berada di negeri muslim, maka yang dominan adalah muslim. Sehingga dugaan kuat, setiap orang yang kita jumpai adalah muslim. CS apapun yang ketika Anda nelpon untuk menghubungi CS itu, jika Anda di Indonesia, maka dominan atau kemungkinan besar dia adalah seorang muslim. Kasih salam, assalamualaikum. Meskipun biasanya CS kan tidak seperti itu. Anda telepon misalnya ke Telkomsel atau ke XL atau ke yang lainnya, telepon CS, assalamualaikum. Karena hukum asal, setiap orang yang tinggal di negeri dominan muslim adalah dia muslim. Meskipun kita tidak kenal identitasnya. Dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul islami khairun? Islam apakah yang terbaik? Jawab Nabi SAW, Tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau kasih makanan, ya, suka bagi sembako, dan menyampaikan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kamu kenal. Sehingga setiap ketemu orang, assalamualaikum. Sepedaan gitu ya, pit-pitan, ketemu orang, assalamualaikum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, tetap jaga sholat berjamaah tepat waktu. Jangan sampai pasar membuat kita sibuk sehingga mengorbankan sholat. Allah perintahkan agar kita mendatangi masjid ketika datang Jumatan dan kita meninggalkan semua transaksi jual beli. Sehingga letakkan transaksi itu, berangkat menuju masjid. Dalam Jumatan ini hukumnya wajib dan sebagian ulama menilai praktek jual belinya batal. Nanti insya Allah akan kita bahas ya, jual beli ketika adzan Jumat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Sehingga Allah perintahkan agar kita meninggalkan jual beli. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Ada larangan untuk melakukan jual beli ketika Jumatan atau ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Khatib sudah naik mimbar. Kita sering melihat praktek jual beli ketika adzan Jumatan telah dikumandangkan. Sekalipun
Itu bukan kelas besar. Hanya sebatas jual beli parfum, plastik untuk bungkus sandal di sekitar masjid. Itu kan yang umum kita lakukan. Dan di masyarakat kita kadang nggak nyadar. Kita akan bahas lebih detail apa hukum jual beli bagi mereka yang wajib Jumatan ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Baik. Apakah jual belinya sah? Jadi ini tidak hanya sebatas melanggar larangan ya, tapi efek sampingnya adalah praktek jual belinya itu sah atau tidak. Karena kalau tidak sah, maka uangnya haram, barangnya haram, harus dikembalikan. Sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani. Apa itu mawani? Penghalang keabsahan. Baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad dinilai sah ketika memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang keabsahan. Ibadah juga demikian. Kita sholat, semua syarat sudah terpenuhi. Wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari najis, suci dari hadas karena sudah berwudu, masuk waktu sholat dan seterusnya, sudah memenuhi syarat. Kita kerjakan semua rukun terpenuhi, takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, ruku dan sujud dengan tumak nina sampai akhir sholat. Cuman masalahnya satu, apa Pak? Ngentut. Di tengah sholat dia ngentut. 1 menit sebelum salam ngentut. Maka syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, tapi ada apa? Ada mawani, ada penghalang keabsahan, sehingga sholatnya tidak sah. Dalam muamalah seperti itu juga. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi tapi ada penghalang, maka itu bisa menyebabkan tidak sah. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual beli adalah adanya adzan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Kita katakan ketika khatib sudah naik mimbar, karena ada Jumat, ada adzan yang khatib belum naik mimbar, adzan pertama. Karena ketika adzan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Apabila azan untuk salat Jumat sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Di situ ada larangan apa? Tinggalkan jual beli. Larangan untuk melakukan jual beli. Larangan ini berlaku ketika adzan Jumatan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adzannya 2 kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Insya Allah cukup jelas ini. Tayyib, sekarang kita lihat keterangan para ulama. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, Hadza amrun mujma'un alaihi. Bima ahsibu a'ni man al-bai'i indal adhan alladhi yakunu ba'da az-zawal wal imamu 'alal mimbar. Ini adalah perkara yang telah disepakati yang saya tahu, yaitu terlarangnya praktek jual beli ketika adzan setelah zawal, maksudnya adalah imam sudah naik mimbar. Tapi kalau adzan 2 kali, adzan pertama tidak berlaku larangan ini. Baik. Sehingga dari keterangan Ibnu Rushd ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa jual beli saat khatib sudah naik mimbar hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Hukumnya haram, dilarang. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang keabsahan. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan ya. Antara dilarang dengan batal. Kalau dilarang ini terkait pelanggaran.
pelanggaran aturan. Kalau batal ini terkait keabsahan perbuatan. Baik. Kembali ke sini. Apakah akadnya sah? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pelanggaran larangan, ini kaitannya dengan dosa orang yang melanggarnya. Nah, sehingga kalau disebut ini melanggar, berarti dia berdosa. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman disebabkan karena dosanya. Tapi perbuatannya adalah perbuatan dosa. Yang kedua, keabsahan akad. Keabsahan akad kaitannya dengan berlakunya konsekuensi akad jual beli. Apakah telah terjadi perpindahan hak milik ataukah tidak? Ini berkaitan dengan keabsahan akad. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau pelanggaran larangan kaitannya dengan dosa orang yang melanggar. Kalau keabsahan akad kaitannya dengan berlakunya konsekuensi jual beli, apakah telah terjadi perpindahan hak milik ataukah tidak. Ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu, baik ibadah maupun muamalah, dan dia melanggar larangan syariat, maka orang ini berdosa. Apakah aktivitas yang dia lakukan menjadi batal? Dia berdosa karena melanggar. Apakah perbuatannya batal? Ini dua hal yang berbeda. Baik. Jawabannya belum tentu. Ada orang melakukan pelanggaran ketika ibadah, tapi ibadahnya tetap sah. Sebagai contoh, orang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil mencuri, rumah hasil korupsi, sholat di tempat yang tanah itu hasil gosok misalnya, dan seterusnya. Sholatnya sah, meskipun orang ini berdosa karena dia mengenakan pakaian orang lain tanpa kerelaan pemilik. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah segera mengembalikannya, bukan dipakai untuk ibadah. Ada orang pakai duit hasil atau duit negara atau duit perusahaan untuk umroh atau kegiatan ibadah yang lainnya. Lalu setelah itu dia kembalikan. Nah, apakah ini diperbolehkan? Bisa jadi umrohnya sah, memenuhi syarat dan rukunnya, tapi dia melakukan pelanggaran. Nah, meskipun terkadang ada larangan yang jika dilanggar bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Misalnya larangan berbicara ketika sholat. Ketika ini dilanggar maka menyebabkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Larangan misalnya makan ketika puasa dan seterusnya. Para ulama membahas masalah ini dalam kajian usul fikih di bab kaidah, apakah adanya larangan menyebabkan ibadah atau akad menjadi batal? Apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, jual belinya tetap sah dan tidak batal. Jual belinya sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kami ulang. Pendapat yang pertama, transaksi jual beli ketika adzan Jumat tetap sah dan tidak batal, tapi orangnya berdosa. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri Jumatan, sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi yang lainnya. Baik. Sehingga tujuan dilarang untuk praktek jual beli ketika adzan Jumat itu untuk faktor pendukung Jumatan, agar orang ini bisa lebih serius menghadiri Jumatan, sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi yang lainnya. Nah, yang kedua,
praktek jual belinya batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Mereka beralasan dengan ayat di atas, di mana Allah melarang jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan ini kembali kepada zat jual beli. Larangan ini kembali kepada bentuk fisik jual beli. Sehingga fisiknya itu nggak boleh ada. Praktek itu nggak boleh ada. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan jual belinya statusnya terlarang. Nah, ketika terlarang, maka fisik jual beli itu, praktek itu harusnya tidak ada. Dan artinya dianggap tidak berlaku. Ibnu Rushd mengatakan, "Wakhtalafu fi hukmihi idza waqa'a hal yufsahu aw la yufsah." Mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi ketika adzan Jumat. Apakah jual belinya batal ataukah tidak batal? Fal masyhur an Malikin annahu yufsah. Wa qad qila la yufsah. Wa hadha madhhab Syafi'i wa Abi Hanifah. Yang masyhur menurut Imam Malik adalah jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Abu Hanifah. Tayyib. Saya ambil kesimpulan ya. Terlepas dari perbedaan di atas, Allah melarang orang yang wajib Jumatan untuk jual beli ketika adzan Jumat telah dikumandangkan. Allah larang hal ini. Menjauhi larangan ini adalah sebuah kewajiban. Waspada bagi Anda yang wajib Jumatan, beli BBM ketika sudah masuk waktu Jumatan. Beli makanan, minuman, kemudian masih antri di kasir swalayan, dan beberapa transaksi kecil yang sering dilanggar kaum muslimin ketika Jumatan. Masuk swalayan jam 11. Masuk swalayan jam 11, biasanya keluar jam berapa? Perhitungannya ya kurang lebih 1,5 jam. Keluar jam 12:30. Masuk swalayan jam 11 atau jam 11:30 atau mepet Jumatan. Dia beli, antri di kasir, Masya Allah. Ya sudah, kecegat di kasir ini masih panjang. Akhirnya dia nunggu terus, begitu giliran dia adzan Jumatan. Bagaimana pilihannya? Jika Anda adalah orang yang wajib Jumatan karena bukan musafir, seorang lelaki dalam kondisi sehat akal dan jasmani dan rohani, bukan seorang budak tapi orang merdeka, ya, maka minta kepada kasir, ini saya taruh di sini dulu, saya tak Jumatan dulu. Ya. Nekat transaksi bisa berbahaya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, yang kelima adalah memperhatikan adab-adab syar'i ketika berinteraksi. Seperti adab dalam berbicara, menyelesaikan sengketa, adab ketika menawar barang, adab ketika berkomunikasi, ketika menggugat, ini kok barangnya kayak gini, barang kayak gini. Perhatikan adabnya. Jangan menjadi orang yang terlalu rakus dengan dunia. Ada hal sedikit yang gak baik, Masya Allah, kadang dia sudah protes, dan kalau udah protes itu ya, lisannya kadang gak bisa dijaga. Nabi SAW mengajarkan agar Muslim menjadi orang yang gampangan ketika bertransaksi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati orang yang gampangan. Ketika menjual dia gampangan, ketika membeli dia gampangan, dan ketika menagih haknya dia juga gampangan. Menagih hak itu bisa nagih utang, bisa minta gaji, bisa
minta barangnya diantar, sudah beli tapi belum dikasih-kasih. Itu namanya iqtada, menagih hak. Kalimatnya sopan. Dia nggak suka mengumpat. Dia nggak suka menghina orang. Orang seperti ini adalah manusia yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkebalikan dari sikap ini adalah orang yang keras, suka teriak-teriak di pasar dan tidak mau mengalah ketika sengketa. Atha bin Yasar pernah bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lalu beliau bertanya, mohon sampaikan kepadaku sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat. Karena sahabat Abdullah bin Amr ini bisa baca. Beliau bisa baca, beliau bisa nulis. Dan dari riwayat ini, sahabat Abdullah pernah baca Taurat. Kemudian jawab Abdullah bin Amr, Wallahi innahu lamausufun fit Taurat biba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, beliau disebutkan, sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat merupakan sebagian dari yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah ceritakan tentang sifat beliau dalam Taurat, yang sifat itu sebagian disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq. Beliau itu bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Sehingga Rasulullah SAW itu punya karakter Masya Allah ya, yang semakin memperindah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin bil aswaq." Allah benci kulla ja'dhari, orang yang umuk. Tahu umuk ya? Sombong dengan apa yang dimiliki. Namanya umuk. Dia suka cerita-cerita. Wah, saya itu kalau makan harus enak. Kalau enggak enak saya enggak mau. Saya harus ini, harus ini. Namanya orang yang terlalu sombong. Yang jawad, rakus. Sakhabin bil aswaq. Ya, suka bengak-bengok ketika di pasar. Karakter-karakter ini mirip seperti preman. Allah membenci preman yang punya karakter gini. Pengennya selalu menang sendiri, menguasai, bengak-bengok, ya. Orangnya keras kepala. Dalam riwayat yang lain, beliau melarang suka sengketa di pasar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Janganlah kalian suka melakukan haisyat di pasar. Yang dimaksud dengan haisyat adalah suka bertengkar, suka sengketa, suka rebutan, suka berantem. Menjadi orang yang pongah ketika di pasar dan dia sangat rakus dengan dunia. Sehingga perjuangan dia untuk mendapatkan dunia kadang seperti ini. Menjadi haisyatul aswaq. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita jadikan sebagai mukaddimah. Dan dari 10 adab kita baru membaca 5. Ya. Insya Allah sisanya akan kita baca di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441
049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Nah, jadi begini Tad, jadi ini masalah muamalah. Jadi teman anak ini ada yang mau pesan misalnya semen 100 sak Pak ya. Dan akadnya dia mau kredit misalnya. Jadi sudah saya kasih estimasi harga, dia minta cuma 5 bulan. Jadi saya kasih estimasi harga 1 juta per bulan selama 5 bulan. Itu akad kreditnya belum melangsungkan akad yang sebenarnya itu. Nah, kemudian anak pesan semen 100 sak ke toko bangunan, telepon. Sudah saya transfer uangnya, terus barangnya dikirim ke rumah anak 100 sak semen tadi. Nah, kemudian barangnya saya antar ke rumah yang konsumen mau pesan tadi. Barangnya belum diturunkan, tapi cuman mobilnya sudah di rumah, mobil yang semen 100 sak tadi. Kemudian saya antar ke rumah konsumen tadi, terus di rumah situ membuat nota, melakukan akad kredit, bahwa ini 1 juta 1 bulan tanpa denda kalau tidak bayar, sudah. Nah, kemudian deal. Nah, jadi apakah boleh transaksi seperti itu, Tad? Nah, yang kedua, Tad. Jadi ada stok-stok barang elektronik di rumah, stok-stok lama, dan ada kulkas, mesin cuci. Nah, kemudian ada kenaikan harga dari, misalnya anak dulu belinya itu kulkas itu 3 juta. Nah, kemudian sekarang ini ada kenaikan drastis dari toko-toko itu udah naik. Nah, kemudian apakah boleh anak menjual barang itu seperti harga toko kenaikan? Karena anak ini stok-stok lama ini, apakah boleh menjualnya harga seperti harga yang dijual toko sekarang itu yang ada kenaikan harga itu? Nah, itu saja, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Baik. Yang pertama ya, untuk kasus Bapak menjual tadi ya barang di toko besi. Ini saya gambarkan ya. B pesan barang ke Bapak. Dah? Ini posisi 1. Posisi 1 ini Bapak belum punya barang. Sehingga di posisi ini tidak boleh ada akad. Tidak boleh ada akad. Baik. Catat ini baik-baik bahwa selama penjual belum memiliki barang, maka dia tidak boleh melakukan akad. Tapi boleh menyampaikan prediksi harga. Ya, kira-kira harganya sekian. Tidak masalah. Sehingga di prediksi harga itu tentu saja dia sudah plus margin. Karena yang namanya prediksi harga kan harga final, harga konsumen berapa. Nanti saya harus cicil berapa. Termasuk juga penjelasan tentang masa cicilan. Masa cicilan. Dan beberapa kriteria transaksi yang nantinya akan Anda tetapkan. Termasuk juga semennya nanti kayak gimana dan seterusnya. Sudah? Tapi tidak boleh ada akad. Karena tidak boleh ada akad, berarti belum mengikat. Tidak ada akad berarti belum mengikat. Selanjutnya, setelah Bapak mendapatkan pesanan dari dari B, ini sifatnya hanya pesan ya. Lalu Bapak melakukan transaksi jual beli biasa dengan toko. Bapak transfer tunai, lalu toko besi kirim barang itu ke tempat Anda. Nah, cuman masalahnya semen itu kan butuh gudang. Dan effortnya akan menjadi besar kalau kemudian naik turun 2 kali. Nah, ketika sudah sampai di tempat Bapak, akan sangat repot kalau diturunin. Nah, karena itu kami tidak sarankan diturunkan.
Dan bukan syarat dalam transaksi jual beli barang itu harus diturunkan dari kendaraan untuk ditaruh di gudang pembeli baru boleh dijual, tidak harus demikian. Boleh saja tetap berada di kendaraan, yang penting sudah sampai di tempatnya pembeli, yaitu A. Anda ini sebagai pembeli dari toko. Sudah, lalu Anda jual ulang ke B. Nah, jual belinya di mana? Bisa di tempat Anda, sehingga B datang ke tempat Anda, lalu transaksi. Bisa juga Anda antarkan semen itu ke tempatnya B. Nah, di sini di nomor 2, ketika Anda antar, Anda sudah memiliki semen dan sudah menerima semen itu. Anda lakukan transaksi dengan B. Andaikan B nggak jadi beli, Pak, saya nggak jadi beli, Pak. Anda tidak boleh memaksa. Loh, kenapa? Kan kemarin ini sudah saya belikan, buat apa semen ini kalau kamu nggak jadi beli, ini sudah terlanjur saya berikan 100 sak. Ya. Kan nggak mungkin dipakai ngecor kuburan ya. Atau ngecor jalan. Jadi di posisi ini apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus bersedia untuk menerima pembatalan itu. Kenapa? Karena B belum pernah melakukan akad, sehingga dia tidak boleh diikat dengan apapun. Lah, kemarin katanya sudah pesan. Pesan itu kan belum mengikat sama sekali. Maka tidak boleh ada akad. Dan konsekuensinya kalau tidak ada akad adalah tidak ada praktek, tidak ada ikatan apapun. Sudah? Dan kalau B tetap melanjutkan akad, walhamdulillah, berarti resiko itu Anda tidak ada. Anda silahkan kemudian melakukan akad dengan B. Di nomor 2 ini ya, dilakukan akad. Dilakukan akad kredit. Nah, dalam pelaksanaan dilakukan akad kredit, B masih boleh menawar. Anda sampaikan kemarin harganya yang kita rencanakan sekian ya. Jadi sifatnya prediksi, ini rencana. Yang kita rencanakan sekian. Kamu bersedia atau tidak? Siap, bersedia. Lanjutkan. Andaikan B nawar, ya sebentar dulu, tak tawar. Nah, kemarin rencananya sudah sekian. Nah, kemarin kan belum akad. Sekarang baru akad. Saya nawar nih. Baik. Kamu beli dari toko besi berapa? Per sak 40.000. Berapa semen? 43. Per sak anggaplah 45. Per sak 45. Sudah? Berarti 100 sak totalnya berapa? 45 juta. 45 juta. Nah, ini dibayar selama sekian bulan jadi 50 juta. Terus ditawar sama B. Saya mau. Tapi saya cicil selama 5 bulan dan harganya 46 juta. Anda cuma dikasih margin 1 juta. Anda nggak mau. Waduh, ini terlalu murah. Nggak mau saya. Ya sudah, saya nawarnya segitu. Dikasih, tak ambil, nggak dikasih, saya nggak jadi beli. Ya. Kalau B tahu teori itu, dia bisa menekan Anda dengan cara nawar di harga yang paling dasar, bahkan penjual cuma dikasih margin sangat tipis. Karena pilihan Anda kan nanti menerima, berarti transaksi dilanjut, atau menolak, Anda punya resiko bahwa semen itu pulang, padahal Anda nggak butuh. Ya. Itu kalau B paham ya. Saya nggak tahu apakah B ikut kajian pagi ini atau tidak. Ya. Kalau B ikut dan dia ngerti kayak gini bisa berbahaya. Intinya B punya hak untuk menawar. Sementara nilai harga yang kemarin sudah Anda sebutkan bersama B itu sifatnya baru prediksi, rencana. Dan itu sama sekali tidak mengikat. Nah, tayyib. Dan di dunia perbankan seperti ini pernah dilakukan oleh sebagian orang ya, teman-teman. Jadi pesan mobil di bank, setelah dilakukan verifikasi, kabulkan. Baik, lanjut. Saat mobil sudah berada di bank, ditawar, ngambil di dealer berapa Pak? 250 juta. Saya tawar 251 juta. Kredit selama 3 tahun. Ya banknya ragelem. Tidak mau banknya. Terlalu tipis marginnya. Ya sudah, kalau mau saya bayar, kalau enggak, saya nggak jadi.
Cuman kan kadang bank sudah punya kerjasama dengan pihak dealer ya. Ini kalau konsumen nggak jadi, mobil saya kembalikan. Nah kalau semen, gimana? Sehingga nanti dilakukan tawar-menawar ulang dan B berhak untuk melakukan itu. Selanjutnya, untuk stok barang yang lama lalu ternyata terjadi kenaikan, bolehkah Anda jual dengan harga yang sudah mengalami kenaikan? Jawabannya boleh, silahkan, sah-sah saja. Karena di posisi ini Anda berhak untuk menjual barang sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, tadi disinggung tentang musafir. Bagaimana hukum bagi penjual BBM itu sendiri ketika azan Jumat sedang dikumandangkan? Syukron wa jazakallahu khairan. Bagi penjual BBM. Penjual BBM, mungkin penjaga POM. Kalau penjualnya biasanya nggak ada di situ. Kalau dia penjaga POM, berarti harus ada kebijakan dari pihak perusahaan atau pihak pengelola POM bahwa saat Jumatan tutup sementara. Lalu seluruh karyawan Jumatan. Bisa juga dijaga oleh, jadi cuman dijaga saja tapi tidak melakukan transaksi. Dijaga, tidak melakukan transaksi, tunggu misalnya setengah jam. Begitu selesai Jumatan, balik langsung dilayani. Sehingga baik penjual maupun pembeli dua-duanya dilarang. Kecuali yang tidak wajib Jumatan. Wanita itu nggak wajib Jumatan. Cuman kalau lihat ibu-ibu di pom bensin tuh kok rasanya gimana gitu ya. Karena ini pekerjaan lelaki sebenarnya. Kayak lihat ibu-ibu jadi kuli bangunan ya. Yang sebenarnya itu adalah pekerjaan lelaki. Termasuk juga kasir di swalayan. Kalau ngantri banyak, kalau kasirnya wanita tidak masalah. Tapi kalau kasirnya lelaki, dia harus ganti dengan kasir wanita. Karena lelaki yang wajib Jumatan tidak boleh melayani transaksi baik di posisi sebagai penjual maupun pembeli. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Begini Ustaz, yang menanyakan masalah BPJS Mandiri Ustaz. BPJS Mandiri. Ya, di mana letak ribanya orang pengikut BPJS Mandiri ini Ustaz? Sebab anggota ini sudah sepakat mengatakan bantu-membantu satu sama lain Ustaz. Katakanlah dia berobat habis 5 juta, uang dia baru 1 juta kan masuk. Berarti dapat bantuan 4 juta. Kenapa dibilang riba itu Ustaz, yang 4 juta itu? Padahal kesepakatan sudah ada bantu-membantu satu sama lain Ustaz. Baik, sebelumnya saya mau tanya Bapak, yang mengatakan riba siapa Pak? Pernah pakar-pakar ekonomi yang mengatakan riba mandiri itu seperti kalau disebutkan Ustaznya boleh Ustaz? Baik, coba kita bahas ya, insyaAllah. Ya, mengatakan yang mandiri Ustaz, yang mandiri dikatakan riba. Kalau yang lain-lain itu yang lain yang gratis itu enggak, yang pegawai itu tidak. Cuma ditanggung oleh perusahaannya. Kalau yang mandiri ini dikatakan riba, di mana letak ribanya? Kan sama aja dengan orang yang sakit biaya banyak, kemudian dikumpulkan oleh kawan-kawannya melalui media HP, kan dikasih sumbangan, kan sama juga menyumbang itu. Sekarang ini menyumbangnya dikoordinir Ustaz. Apakah memang riba atau tidak Ustaz? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Tentang BPJS Mandiri, memang kita mengakui ada perbedaan di antara para asatidah yang ada di Indonesia. Sebagian ada yang mengatakan itu hukumnya gharar, dan sebagian ada yang mengatakan itu hukumnya asuransi ta'awuni yang diperbolehkan. Kesimpulannya begini, berangkat dari pembahasan masalah gharar. Kalau Bapak pernah ikut kajian bedah buku, pengantar fikih jual beli, mungkin sudah lebih dari setahun yang lalu, kita bahas di ANB Channel, nanti mungkin bisa disimak ulang. Jadi gharar itu ada dalam akad komersil, ada dalam akad sosial. Dalam akad komersil gharar itu dilarang.
Dan ini yang masuk dalam larangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan metode lempar kerikil dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Karena di situ disebut dengan bai'ul gharar, transaksi jual beli gharar. Berarti dia gharar yang sifatnya komersil. Sedangkan gharar artinya tidak jelas ya. Kok bisa Pak artinya nggak jelas? Ya memang artinya nggak jelas, ketidakjelasan. Sedangkan gharar untuk sosial hukumnya boleh. Seperti apa praktek gharar untuk sosial? Banyak kali kita melakukan praktek gharar dalam kegiatan sosial. Anda dikasih kado, terbungkus rapi, dalamnya tidak tahu isinya apa. Ketika Anda menerima itu, bayar nggak? Nggak bayar, gratis. Ini hadiah. Saya terima. Tapi saya nggak tahu isinya. Gharar nggak itu? Gharar. Lah kamu nggak jelas gitu kok diterima? Gharar itu. Nah terus berarti nggak boleh nerima kado yang gharar. Maka setelah ini nggak boleh ngasih kado pakai bungkus. Jadi kalau ngasih kado, jangan dikasih bungkus. Tidak ada istilah seperti itu. Kenapa ini boleh? Karena sifatnya akad sosial, hadiah akad sosial. Tidak ada pertimbangan untung rugi. Beda kalau akad komersil, ada pertimbangan untung rugi. Kalau ada orang menyediakan, ini ada banyak hadiah, ada 50 hadiah. Silahkan Bapak bayar 100.000, pilih hadiah terserah. Lalu kita bayar 100.000, saya milih yang ini. Tapi tidak tahu isinya apa. Praktek ini gharar. Karena kita beli hadiah, sementara isinya kita tidak tahu. Itu gharar. Baik. Sekarang kan marak itu ya, game di depan toko-toko yang ngait boneka ya. Boneka atau aksesoris. Masukkan koin, harga koinnya berapa? 3.000. Sudah. Terus dia kait. Itu kan belum tentu dapat. Ada yang dapat, ada yang enggak. Lebih seringnya enggak dapat. Lebih seringnya enggak dapat. Kalau main 10 kali dapat. Jadi harga boneka 30.000. Jadi ini menjadi terlarang karena bayar dulu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas. Hukumnya dilarang. Tayyib. Nah sekarang BPJS. BPJS ini adalah asuransi. Nah, namun dikelola oleh negara. Selanjutnya rakyat bertransaksi dengan negara untuk sebuah sistem asuransi besar. Nah, apakah BPJS itu asuransi yang bersifat komersil ataukah bersifat sosial? Karena seperti yang kita tahu prinsip asuransi ini gharar. Prinsipnya gharar. Kita bayar premi dan bisa mendapatkan klaim dengan nilai tertentu. Namun kapan kamu bisa dapat itu? Wallahu a'lam. Ya. Preminya berapa? 500.000 per bulan. Terus untuk bisa ngeklaim apa saja syaratnya? Ya, nanti Bapak kalau sakit ringan dapat 50 juta. Kebanyakan ya 10 juta. Sakit berat 50 juta. Patah tulang 100 juta. Kepala bocor 500 juta. Mati 1M. Pilih yang mana? Sehingga kita bayar dan untuk bisa dapat klaim kita tidak pasti. Taruhannya adalah kesehatan kita, keselamatan kita, bahkan nyawa. Dan itu prinsip asuransi. Namun kalau dia sifatnya murni sosial, ada orang kecelakaan nih. Ayo kita iuran untuk santunan dan donasi orang yang kecelakaan. Silahkan, itu boleh. Berarti di situ kita menyantuni orang yang sedang membutuhkan. Kalau asuransi kan bayar, dan bayarnya itu wajib. Kemudian nanti diberikan dengan syarat yang mewujudkan syarat ini nggak jelas. Karena kita nggak tahu takdir. Sudah?
Nah, selanjutnya BPJS ini asuransi tapi bersama dengan pemerintah. Apakah gorornya itu masih ada? Nah, dalam penjelasan atau di situ tidak ada penjelasan, cuman keterangan dan penegasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebelum beliau jadi wakil presiden. Waktu itu masih di MUI. Beliau mengatakan prinsip BPJS tidak sesuai dengan syariat. Itu kalimat kutipan dalam rekaman video yang pernah saya tonton. Artinya dulu MUI itu pernah memahami ini sempat bermasalah. Kita tidak tahu sekarang apakah sudah ada perubahan itu ataukah tidak. Sehingga yang menilai itu bermasalah tidak hanya asatidah yang ngisi kajian di Roja atau di channel-channel dakwah, tidak. Termasuk dulu sempat menilai bermasalah adalah MUI. Nah, selanjutnya gorornya di sini apakah goror sosial? Jadi asuransi ini ada goror tadi ya. Jadi BPJS ini mengandung goror. BPJS dia berisi goror. Apakah ini goror sosial ataukah ini goror komersil? Nah, inilah titik perbedaannya. Sebagian ada yang menilai pertama itu goror sosial, sebagian ada yang menilai kedua itu goror komersil. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan dari dua ini mana yang lebih mendekati? Wallahu alam. Sementara ini saya masih kembalikan kepada masing-masing jamaah. Kalau Anda lebih cenderung pendapat Ustadz yang mengatakan boleh, berarti pendekatannya adalah itu goror sosial. Kalau Anda lebih cenderung kepada Ustadz yang mengatakan dilarang, berarti Anda lebih cenderung mengatakan itu goror komersil. Fi khilaf. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ana sebagai pedagang online di beberapa marketplace dan Ana salah satu reseller dari toko dengan akad wakalah. Karena dari toko tersebut Ana mendapatkan titipan barang untuk Ana jual. Untuk pembayaran setorannya Ana bayar setelah transaksi dengan pembeli sudah selesai. Untuk barang yang dititipkan Ana hanya memilih barang-barang yang best seller saja. Namun dari toko tersebut menyuruh Ana untuk tetap memposting barang yang belum dititipkan ke Ana. Pertanyaan Ana Ustadz, jika barang yang belum dititipkan ke Ana itu ada yang berminat untuk membeli, lalu Ana order langsung ke tokonya, langsung Ana bayar sebelum transaksi itu selesai, apakah dibolehkan Ustadz seperti itu? Baik. Terima kasih. Barakallahu fiik. Posisi Anda adalah sebagai wakil dari supplier, yaitu toko yang menyuruh Anda untuk menjualkan barang. Nah, wakil itu tidak harus bayar dulu. Dan pada asalnya wakil tidak perlu bayar dulu. Wakil yang bayarnya belakangan. Sehingga praktik Anda insya Allah udah bagus ya. Setelah transaksi selesai dengan konsumen, uang terkumpul, baru Anda bayarkan ke toko. Insya Allah itu sudah sesuai. Nah, masalah ritme pembayaran, apakah harian, bulanan, pekanan, itu kesepakatan antara Anda dengan pihak toko. Kemudian posisi wakil itu tidak harus megang barang. Karena dia sudah wakil. Beda dengan penjual ulang ya. Sehingga kalau yang terjadi kayak gini, toko ke reseller, kemudian konsumen. Kalau prosesnya seperti ini ya, ini penjual satu, lalu reseller sebagai pembeli. Jadi Anda beli putus, berarti Anda sebagai pembeli satu, bukan pembeli dua. Anda sebagai pembeli satu. Dan ini beli putus. Nah, setelah Anda beli, Anda terima, maka barang itu sudah menjadi hak milik Anda. Lalu Anda menjadi penjual dua. Kemudian Anda tawarkan ke konsumen dan ini menjadi pembeli dua. Nah, kalau seperti ini, Anda tidak boleh menjual sebelum menerima barang itu. Karena skemanya adalah
skema jual beli beruntun. Tapi kalau skemanya wakalah, nggak berlaku yang kayak gini. Kalau wakalah ya. Sehingga kalau wakalah, toko dan reseller ini dianggap satu badan. Sehingga di sini dianggap satu penjual, hanya ada satu penjual, ini pembeli. Kalau skemanya wakalah. Karena Anda sebagai toko dan Anda sebagai reseller dianggap satu badan. Dan tadi Anda tegaskan itu adalah wakalah. Maka jika Anda sudah diizinkan untuk menjual barang yang ada di tempat Anda dan juga barang yang belum ada di tempat Anda, semuanya sudah diizinkan, lanjutkan saja sebagai akad wakalah. Di posisi ini Anda boleh menjual semuanya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga kesehatan kita, menjaga setiap aktivitas yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.